Nabi Adam adalah contoh nabi yang sangat cerdas. Karena semua kosakata surga dan neraka, langit pertama dan ketujuh sudah dikuasai beliau. Dan banyak yang tidak dikuasai oleh para jin dan malaikat saat itu. Makanya tadi di akhir surat disebutkan may yahdillah fahuwal muhtadi. Setelah kita ihdina, maka kemudian Allah akan ngasih hidayah. Setelah kita mencari, Allah akan kasih. Karena ini nanti akan berkaitan dengan akal kita juga nih. Baqo, Allah itu baqo. Dalam bahasa Indonesianya itu kekal. Tetapi di sini menjadi sebuah pertanyaan buat mereka yang berakal. Kenapa umat mukmin yang masuk surga juga kekal ya Ustaz? Surat Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtial anharu khalidina fiha. Akhirnya otak kita, akal kita bertanya, kalau kita kekal, berarti sama dong Ustadz dengan Allah. Nah, berarti ini pertanyaan bagus. Berarti dipakai dia akalnya untuk berpikir, ya Allahum yatafakkarun. Nah, tadi ada tuh ayatnya ya Allah. Bagaimana nih Ustadz? Kita nanti yang masuk surga kekal, Allah kekal. Tolong diberi penjelasan. Pertama dari bahasa, baqo dengan kholada itu beda. Baqo itu hanya dimiliki oleh Allah. Sedangkan kekekalan kita itu karena dikekalkan oleh Allah. Nah, paham ya? Di surga dan di neraka itu dikekalkan sama Allah. Sedangkan Allah sudah wujudnya sendiri kekal dan mampu mengekalkan. Kita kekal itu dikekalkan sama Allah. Yang pertama. Yang kedua, kita melewati fase tidak kekal, baru kekal. Makanya kan tadi saya bilang, siapin nih otaknya, karena banyak kata-kata yang sangat filosofis, logis yang akan berulang-ulang gitu. Kita mengawali proses tanpa kekal, yaitu apa? Dunia. Fana. Yafni, artinya adam, tiadaan. Tanda bahwa kita tidak kekal di dunia apa? Mati. Bahkan di alam barzah juga tidak kekal. Tandanya apa? Dibangkitkan. Yaumil mahsyar juga tidak kekal, karena setelah itu masuk hisab. Tetapi di akhirat kita dikekalkan sama Allah. Jadi yang membedakan adalah kita sempat melewati beberapa fase ketidakkekalan, baru kemudian kita dikekalkan oleh Allah. Tapi Allah sejak dahulu, sejak wujudnya, sejak kidamnya sudah kekal dan mampu mengekalkan dirinya dan mengekalkan selain dia, yaitu ciptaannya. Maksudnya yang mampu mengekalkan ciptaannya. Ini dulu nih yang harus kita pahami, karena ini sangat mendasar, sangat penting. Ketika masuk di wilayah baqo gitu, wah. Nanti ketika sudah masuk di mukhalafatul hawadis juga demikian. Ya, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, sama. Sehingga para ulama tauhid mendiskusikan perennialitas atau keabadian Tuhan
sebagai ketiadaan akhir. Kalau kita kan sempat ada akhir. Dalam kehidupan kita sempat berakhir. Ya, masuk kubur dulu. Ada banyak episode, Allah tidak ada. Makanya lawan kata bako adalah fana. Kita melewati masa-masa fana. Sekarang ini kita berada dalam masa fana, yaitu dunia. Dunia itu fana gitu. Jadi mengejarnya itu jangan serius. Giliran dunia fana kita ngejarnya serius. Giliran akhirat itu serius, kita ngejarnya sambil bercanda. Repot ini ya. Saya masih mencoba ya, saya itu masih mencoba untuk mencari titik temu. Yang ngajar fikih di sini siapa? Bung Arifin ya. Titip tanya ke beliau, di mana titik temunya ini antara tumak ninah dengan bacaan cepat saat tarawih 23 itu titik temunya di mana gitu. Ya kan? Amin. Ya kan? Kemarin saya di At-Thohir, masjidnya Erick Thohir tuh di Depok sama Muzamil Hasbalah, beliau 23 rakaat. Tapi jamaah nggak bergeser. Beliau ngimami 23 rakaat itu, Muzamil Hasbalah. Kapan-kapan nanti kesini Ustaz. Kita panggil. Karena apa? Suaranya merdu. Jadi iya 16 rakaat pertama itu Ar-Rahman. Wah, keren kan? Beliau ngatur sendiri tuh ritmenya tuh. Baru 17 sampai 23 sampai Al-Waqiah pertengahan. Enak. Enggak ada yang bergerak, Pak. Enggak ada. Iya. Iya. Coba kan? Ya, karena enak gitu ya. Ya artinya kalau udah tahu 23 ya jangan panjang-panjang imamnya, tetapi tetap mendapatkan tumak ninah gitu. Dibanding kita nggak dapat tumak ninah, kasihan. Nah, gitu. Karena kan tumak ninah itu kan setengah nafas ya, walaupun itu tuh udah tumak ninah gitu. Dan itu rukun kan? Nah, itu rukun sholat itu, tumakninah. Baru nanti kemudian kalau kita setiap sholat kita ada tumakninah, kita nanti dipanggil Allah juga dengan tumakninah. Ya ayyatuhal mutmainnah. Orang yang tumakninah, alladzina yatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, saat kita tumakninah itu boleh juga hanya dengan sekedar menghela nafas dan mengucap Allah. Itu zikrullah saat sholat itu. Nah, sehingga kita mampu ini membedakan. Sehingga kita dipanggil Allah dengan kondisi dalam keadaan tenang. Jangan-jangan yang sholatnya buru-buru, ntar malaikat nyebutnya juga semau-mau dia, put gitu kan, repot juga itu ya. Syekh Nawawi Bantani dalam kitab Syarah Nurud Dhalam memberikan definisi ya. Wal baqa'u adamul inqidha li wujudihi ta'ala. Baqa itu tidak ada keselaan gitu, adamul inqido. Jadi wujudnya itu tanpa sela, terus begitu. Sedangkan kita kan berselak-selak gitu. Dalam surat Ar-Rahman ayat 27 disebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan sesungguhnya Allah itu baqa dzul jalal
wal ikram. Maka apa yang kita minta dengan sifat baqa Allah? Nah, ini kita juga harus tahu. Apa yang harus kita minta dengan sifat baqa Allah? Maka kita minta keistiqomahan dalam amal. Keistiqomahan dalam amal. Di surga nanti, Pak, amin ya. Itu udah nggak ada puasa. Sudah tidak ada sholat. Sudah nggak ngeluarin zakat. Udah nggak menunaikan haji. Hanya zikrullah. Yang pertama apa? Zikrullah. Yang kedua, saling memberikan salam. Makanya dalam Az-Zumar disebutkan kan, kita disambut dengan penghuni surga, qalu salam. Jadi banyak itu. Yang ketiga, yang masih bisa dilakukan di sana, qiraatul Qur'an. Itu masih bisa. Makanya jangan sampai nggak ada yang nyangkut nih Al-Qur'an nih. Ya. Surganya jangan kuliah kulhu ya. Ya nggak salah juga sih, cuma nanti kan kok penuh banget tuh surga kuliah kulhu. Kali gitu udah ada yang hafal Al-Baqarah, setor mungkin dapat surga Al-Baqarah. Ya, nama-nama surat juga menjadi nama-nama surga. Sebagaimana bahkan nama-nama ayat itu juga nama-nama surga. Kebayang kan? Ya, itu kan surga besarnya ya. Di langit ketujuh ada namanya Jannatul Firdaus. Itu besar. Tapi pintunya ada pintu tiap ayat. Kan dalam hadis disebutkan kan, ketika kita sebagai hamalatul Quran menghafal Al-Quran dan terus berusaha menghafal dalam keadaan apapun, niat menghafal, kita niat aja menghafal, walaupun sehari satu, sehari dua, sehari setengah boleh Ustaz, boleh sesuai wakaf. Iya, sehari setengah boleh sesuai wakaf, yang penting dia wakaf. Baru kemudian sehari satu. Terus kita murojaah, kita pakai di sholat sunnah. Maka nanti di surga saja ketika mau memilih surga disuruh war ikra wartaki. Assalamualaikum ya. Ikra wartaki, baca dan terus naiklah. Sampai akhir kamu berhenti bacaanmu, disitulah pintu surgamu. Wah. Masa kita kul huwallahu ahad, kul ya malaikat, udah itu doang. Iya sudah nggak apa-apa dah sono. Ya nggak salah juga sih. Tapi kan kalau sekalian banyak gitu kan seru gitu kan. Ibarat game itu banyak amunisinya nih ya kan. Jadi bisa ngelawan sana gitu. Ya. Jadi amunisi Quran ini dipakai buat surga gitu. Jangan diledakkan sendiri. Punya amunisi jangan diledakkan sendiri. Ntar gudangnya meledak Mas. Ya nggak dipakai-pakai akhirnya meletus sendiri itu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah. Ulama lagi mengatakan dalam syarah Al-Hudhudi disebutkan wal baqa ibaratun an nafyil adam al-lahiq li wujudihi an nafyil intiha. Jadi mematahkan teori apa? Mematahkan teori selesai. Jadi Allah nggak ada selesainya. Kita ada selesainya kan? Bahkan, mohon maaf, bahkan mereka yang disiksa di neraka itu sempat mengalami proses pergantian kulit berkali-kali. Quran yang bilang loh. Summa badalna juludan liyadzuqul adzab. Kami ganti kulit mereka untuk kulit menerima azab, khusus kulitnya. Nggak tahu dari karet mana ini. Khusus.
Itu sebenarnya apa ya? Kalau orang-orang sufi dan thariqat itu sebenarnya, ya Allah, begitu ya sayangnya Allah ya. Mau mengazab kita aja dikasih kulit khusus dulu. Artinya kulit yang siap menerima 1000 sampai 5000 derajat Celcius. Udah nggak kayak kita kulitnya. Kita tuh mau disiksa aja dipersiapkan dulu sama Allah kan. Itu tanda Rahman Rahimnya Allah itu. Gitu. Jadi mematahkan teori bahwa Allah itu ada selesainya. Allahiq liwujudi au an-nafyil intiha. Mematahkan teori tentang bahwa Allah itu selesai. Kita sempat selesai. Di dunia ada masanya. Nggak usah di dunia, Pak. Ngaji aja ada masanya. Saatan. Lagi ngaji nih, wah, imannya lagi kenceng. Berdoa, habis itu salawatan, salam-salaman, pulang sejalan 2 jalan bisa berubah itu. Iya, sahabat juga ngeluh kayak gitu. Ya Rasul, kami ini kalau sedang bersama engkau, kok kami merasakan bahagia, senang menuntut ilmu. Hidup itu sepertinya sudah selesai bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Mendapatkan ilmu banyak-banyak, dekat sekali kami dengan ketaatan. Walamma tawallaina anka ya Rasul, maka kemudian ketika kami sudah melalui engkau keluar masjid gitu, udah tuh puyeng lagi lah, pusing lagi lah. Bahkan mungkin ya ada sempat tidak ada taatnya gitu kan. Itu. Andai itu ya Rasulullah itu tipikalnya orang yang terlalu gimana gitu ya. Mungkin kalau ada habis pagi bersama beliau, terus mereka pada pergi ke pasar berdagang, tiba-tiba nggak ada 2 jam datang lagi nih nemuin Rasul bertikai. Rasul kan tinggal bilang, perasaan tadi kalian berdua sama saya, kenapa sekarang bertikai gitu. Makanya kemudian Rasulullah bersabda, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Makanya harus sering apa? Sering meningkatkan iman. Tajdidun niyah. Iman itu harus terus dipupuk. Kalau dalam bahasanya Kiai Jamil, al-imanu fluktuatif. Iman itu naik dan turun. Wa yazdadu bit-tha'ah wa yanqusu bil maksiyah. Maka saat keluar pun berusaha dalam ketaatan. Caranya gimana? Ini juga yang kemarin jadi pertanyaan para akhwat-akhwat gitu. Ustadz, kami senang ikut kajian seperti ini. Tapi begitu kami selesai ngaji nih, wah, balik lagi nih Ustadz kita. Bisa futur lagi nih kita nih, lengah lagi nih kita. Nah, ternyata jawabannya adalah pilihlah circle yang benar. Kalau sekarang memang dalam keadaan circle yang kurang baik atau lingkaran yang kurang baik, berdoalah agar mendapatkan sahabat-sahabat seiman, se-circle yang saling mengingatkan, yang saling mengoreksi. Itu di situ kemudian kita jadi mengetahui. Syekh Muhammad bin Mansur Al-Huduri dalam Syarahud disebutkan sifat qidam baqa pandangannya yang masyhur termasuk dalam kategori sifat salbiyah yang hanya dimiliki oleh Allah, yaitu sifat yang mencabut segala sesuatu yang tidak layak bagi kebesaran Allah. Tetapi ada juga ulama yang mengkategorikan keduanya dalam sifat nafsiyah. Keduanya merupakan sifat atas wujud Allah di masa lalu dan masa yang akan datang. Makanya banyak menjadi pertentangan antara
kaum Mu'tazilah dengan Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Mu'tazilah mengatakan kenapa kita harus membatasi sifat-sifat Allah? Allah sudah segalanya gitu. Tapi karena ini bab ilmu, tidak boleh juga segala-segala rupa langsung diiyakan, ada ilmunya. Karena nanti kita akan ketemu oleh golongan-golongan yang memiliki kemampuan dalam akal mereka, memiliki kemampuan itu. Ini yang penting. Kita jadi tahu nanti bahwa Allah itu beda dengan makhluknya. Makanya ada mukhalafatu lil hawadis. Sekaligus saya masuk ke mukhalafatul lil hawadis bahwa Allah itu berbeda, tidak bisa disamakan. Kita ini wujudnya seperti ini. Walaupun kita mendengar di dalam Al-Qur'an yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, tapi kita tidak boleh memvisualisasikan tangan Allah seperti tangan kita. Gak boleh. Tidak boleh, itu termasuk dosa besar. Jadi disebut yadullah itu adalah kekuasaan Allah. Uzmatullah itu disebut yadullah. Ya. Sifat kidam, sifat baqo, sifat yang berdiri pada zat seperti ma'ani, yaitu sifat ilmu, sifat kudroh, sifat ma'ani lainnya. Ya. Contohnya kudroh. Ya. Sebelum nanti masuk qiyamuhu binafsihi, saya masuk ke kudroh dulu misalnya. Kudroh itu kan kemampuan ya. Kemampuan Allah. Allah mampu atas segala sesuatu. Lagi-lagi ada yang bertanya, Ustadz, ini saya bisa melempar ini kan, saya juga berarti mampu dong menciptakan kemampuan saya gitu. Ayo, saya bisa lompat ini. Siapa yang bisa melarang saya untuk tidak melempar-lempar ini gitu. Lupa. Di situ ada irodah Allah yang kemudian menjadikan dia akalnya bergerak untuk menggerakkan tangannya atas izin Allah. Irodah itu disebut dengan irodah. Enggak setiap yang kita pengenin sesuai. Contoh kudroh dan irodah Allah tuh kayak gini. Bismillah deh, nanti kita berangkat jam 6 tet. Apa iya jam 6 klak gitu. Wow. Bisa sebelumnya, bisa oh iya lupa. Oh iya ini belum. Ah itu jam 7.30. Ntar mama mau ini dulu, ini dulu. Mau pakai sunblock. Bener ya sunblock ya? Takut salah saya. Matahari kok di blok. Bukannya cahaya matahari itu melebihi dari semua skincare. Iya kan? Sinar ultravioletnya hanya sesuai jamnya saja gitu. Bisa berubah itu tandanya bahwa kita saat pengen segini tapi nggak kejadian. Ya, nggak kejadian. Yang taraweh kapan tuh Pak Haji terakhir tuh? Saya Rebo ya. Rebo tuh. Ini sebenarnya masih pagi tapi harus saya omongin. Ya, masih pagi ya, kayak enak ngomongin makanan tapi harus saya omongin. Jadi istri masak orek, tempe dan tahu, ya kan? Tiba-tiba pas siang itu, waktu sahur saya bilang sisain, saya masih pengen. Ternyata jam 3 sore pas dilihat, ya udah ada putih-putihnya, udah kita buang. Kan saya memendam pengen tuh, memendam pengen. Oh iya, ntar jadwal Imam Taraweh di Al-Hidayah.
Ya kayaknya makan di sana aja. Ya udah, nih disiapin nih bekal, kurma, air putih. Udah, buat kalau pas azan gitu. Ya udah, selesai semua, sampai di sini udah isya. Udah mau menjelang isya, masih sempat maghrib, barulah saya di situ dikasih lah sama teman-teman ayam goreng orek tempe. Lihat tuh. Biasanya temennya ayam goreng kan tahu tempe kan, biasanya kan. Ini tiba-tiba ayam goreng kok ada orek tempenya. Coba. Ini Allah bercanda ini. Iya, artinya irodah kita sampai ke Allah dan diwujudkan. Dan Allah mampu mengatur itu. Mengatur itu. Sering nggak Bu ngerasain kayak gitu? Tiba-tiba nih nggak sengaja, ntar buka begini kan, biasa ibu-ibu tuh yang punya pikiran ntar buka begini gitu. Zuhur bapak ngasih tahu ada undangan buka puasa. Ini di rumah Pak ini, ya kita ke sana. Baru mau siap-siap beli ini beli itu, pengennya. Sampai di sana menu yang dipengenin ada. Karpet sama karpet baru. Iya, saya kaget ini kok bisa. Sempat kepikiran enak nih Ramadan punya karpet baru, datang karpet baru, coba tuh. Iya, itu cara Allah tuh. Kalau nggak Ramadan kayaknya nggak ada deh. Bener, kalau nggak Ramadan tuh percepatan. Masya Allah, bener-bener nyaman tuh. Rasulullah tuh nggak pakai AC gitu, pakai dahsyat tuh. Iya kan? Coba, ayo. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Coba, jangan sampai. Itu irodah Allah tuh. Kalau mau ngejajal Allah mengabulkan doa kita, selain yang urusannya dunia tapi langsung mudah kesampaian, itu yang bukan berupa barang, itu cepat terkabulnya. Saya bisa ngejamin asal kita riadohnya benar. Apa? Ilmu. Ilmunya ya, bukan sosok ya. Contoh ya, ya Allah, Habib Novel Ali Idrus di Solo nih ngajarin sholawat begini. Saya pengen ngaji tentang sholawat itu sama beliau. Wah gitu. Kalimatnya ilmunya dulu nih. Terus kita berdoa seminggu, jangan kaget Pak. Tahu-tahu di masjid tetangga dia lagi ngisi. Temu gitu. Itu ilmu Pak, cepat Pak. Bu, dibanding ya Allah pengen motor, ya Allah pengen Alphard, ya Allah pengen enggak. Kalau Alphard sih ilmunya satu ya, Al-Fatihah. Pegang Alphard, Al-Fatihah kayak gitu. Gitu. Udah ada ayatnya sendiri gitu. Nah, itu iradatullah. Kita tidak bisa menyamai irodah itu karena setiap orang ada keterbatasannya dalam irodah. Dalam ilmu kalam juga, kelompok yang memahami bahwa kita ini disetir oleh Allah, pokoknya apa-apa udah ini karena Allah, ini karena Allah, ini golongan Jabariyah namanya. Apa Pak, Bu? Jabariyah. Ya saya begini udah karena Allah, ya saya udah begini karena Allah. Tiba-tiba datang nih, ente kenapa mendem? Ya karena Allah. Ya, ente kenapa nyuri? Oh, ini kan udah Allah yang ngatur begini. Ambil palu Pak, ketok palanya, tok. Kok ente mukul? Karena Allah. Iya kan? Ini namanya Jabariyah. Tapi Jabariyah mereka punya pemikiran tersendiri dan masih dianggap sebagai thariqah yang dibenarkan. Yang kedua, Qadiriyah. Seperti yang tadi saya katakan, Qadiriyah. Yuk kita begini, ternyata hasilnya begini. Yuk kita begini. Qadiriyah itu dari kalimat mampu. Allah berkehendak kita diberi kemampuan.
untuk mengatur. Makanya babnya ilmu. Babnya ilmu. Kalau karena ilmu kita jadi tahu nih, mengatur karena ilmu. Sehingga karena kita sudah tahu ilmu, Allah itu berkehendak atas diri kita, mengizinkan kita, maka setiap perencanaan yang kemudian terjadi sesuai dengan perencanaan kita, nah ini kalimatnya, sebenarnya atas kehendak Allah, sehingga tidak ada sombongnya. Bedanya apa? Allah tidak bisa dihukumi atas irodahnya, atas kudrohnya. Tetapi kita diberi kesempatan untuk apa? Mengejawantahkan irodah kita dan kudroh kita, dan kita dihukumi atas itu. Itu bedanya. Kita ini dihukumi Pak dengan irodah kita. Kita pengen ini, ya boleh. Tapi proses pengennya kan gitu. Pengen ke masjid. Nah, pengen ke masjid, sampai ke masjid sholat, dihukumi. Dihukumi apa? Berbuat baik. Tapi kalau ada niat yang buruk, awas ya. Itu belum dihukumi. Begitu kejadian buruknya baru dihukumi. Makanya cara Allah untuk membuat kita selalu berbuat baik, sering-seringlah berniat baik. Niat baik sudah dicatat, niat buruk tidak dicatat sampai perbuatan buruk itu terjadi. Nah, ini yang membedakan. Kita dihukum atas irodah kita. Thawaban am adzaban. Thawaban am dzanban. Apakah itu dihukumi dengan pahala atau dosa? Tapi kalau Allah tidak dihukumi. Kudroh dan irodahnya Allah tidak dihukumi. Di sini yang membedakan kita. Ya. Sampai kemudian suka ada pertanyaan, Ustadz, apakah saya bernasib seperti ini memang sudah kudrotnya Allah? Nah, akhirnya kan jadi karena ilmu kan. Ya dicek. Sudah berusaha apa kita atas nasib kita? Sudah berusaha merubah apa atas nasib kita? Jangan-jangan memang dalam pikiran kita, ya sudahlah, gimana Allah saja. Nggak bisa begitu. Kita dikasih akal. Makanya dalam bab ilmu ini panjang, di surat Al-Mujadilah ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang menuntut ilmu itu beberapa derajat. Itu beberapa derajat itu banyak Pak. Ada yang mengatakan 72 derajat dalam tafsirnya ini. Orang menuntut ilmu Pak. Habib Umar bin Hafidh mengatakan, dahulu kala ada seorang ayah yang meninggal tidak dalam keadaan baik. Ya, meninggal tidak dalam keadaan baik. Tapi dia sempat mengajarkan anaknya qiraatul Quran walau harfan biharfin. Walaupun hanya sedikit huruf yang diajarkan. Terus dia meninggal dalam keadaan tidak baik. Dia memiliki banyak teman, sesirkel tuh banyak. Tahu sendiri kan kalau udah di Yaman kan, sering tuh orang di Yaman hari ini meninggal, 3 hari sesudahnya teman-temannya udah banyak mimpi dia gimana di alam barzah. Itu biasa di Yaman kayak gitu. Ya kan? Ya karena sedemikian ilmunya lah gitu ya. Dan benar, semua bersaksi 3 hari berturut-turut teman-temannya melihat dia sedang disiksa. Dalam mimpinya teman-temannya itu. Akhirnya teman-temannya terus saja berdoa, mendoakan dia tuh, ngirim Fatihah lah, inilah, itulah, apa. Baru dah tuh di hari ke-7 ada temannya mimpi dia sudah tidak disiksa. Masya Allah. Lantaran anaknya melantunkan sebuah kalimat, insya Allah bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia mengucap alif ba ta.
Tuh Pak, lihat Pak. Anak kita Pak begitu nyebut apa yang pernah kita ajarin Pak, itu meredamkan amarahnya mungkar nakir. Sebegitu satu hurufnya saja. Itu baru 1 derajat tuh Pak. Belum derajat yang lain. Ya. Makanya cara mudah membuat nyaman orang tua kita yang sudah wafat adalah perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita. Dan yang paling cepat nyambung itu bacaan Quran kita. Itu cepat nyambung. Ya, karena kita langsung ke Allah, Allah langsung ke ini. Itulah disebut dengan nasab tuh seperti itu. Maka kita jadi tahu nih, oh iya. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita begini karena Allah. Sudah semaksimal apa kita merubah nasib kita gitu. Sudah semaksimal apa kita merubah nasib kita. Kalau memang kita kemudian bisa merubahnya dengan usaha maksimal dan berdoa, tugas kita adalah berdoa dan berusaha. Barulah nanti hasilnya Allah yang menentukan. Begitu kita sudah berusaha maksimal, tapi kemudian Allah kasihnya mungkin di mata kita sedikit, tapi yakinlah Allah itu cukupkan. Dan ketika sedikit, yang penting ilmunya apa? Ridho. Iya, ridho. Yang paling mahal itu sekarang maghfirah dan ridho Allah. Buat dapat maghfirah kita beristighfar, buat dapat ridho kita qanaah. Makanya ada hadis yang mengatakan barang siapa yang ridho dengan rizki yang sedikit, Allah pun akan ridho dengan amalnya yang sedikit. Nah, tapi kita jangan kemudian ridho dengan rizki sedikit terus kita beramalnya jadi sedikit. Beramal harus cerdas. Dan ini sering saya ulang-ulang nih, beramal tuh harus cerdas. Kalau iktikaf hanya diisi baca Quran dan sholat, padahal kita tahu ilmu amal soleh yang lain, sayang Pak. Sekarang teknologi sudah sedemikian dahsyat. Ada berapa khususiyah Ramadan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW? Pertama, yang sudah pasti, beliau selalu sahur. Itu berarti beliau menjaga tidurnya. Jadi nggak pernah meremehkan sahur. Jadi ketika Anas bin Malik masuk ke dalam ruangannya Rasulullah, beliau sedang sahur. Dan bertanya, "Ya Rasul, ma baluk? Kenapa engkau ini?" "Aku sahur." "Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Masya Allah. Karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada mereka yang sahur. Coba, dasar betul Pak. Kita ini kayak sejajar sama Rasulullah Pak. Rasulullah dapat solawatnya Allah dan malaikatnya, betul? Kita dapat solawatnya Allah dan malaikatnya, dan hanya yang sahur. Baru ulama hadis mengatakan ini berlaku di puasa Ramadan dan puasa sunnah. Ada lagi yang mengatakan ini hanya berlaku di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kejadian hadisnya di bulan Ramadan. Nggak salah, ulama beda pendapat, nggak ada masalah. Tapi untuk fadhailul a'mal, kita yang puasa Senin, Kemis dan sahur juga berhak mendapatkan salawatnya Allah dan malaikat. Jadi kalau disolawatin Allah tuh, aku bersolawat kepada hambaku yang sedang sahur ini. Nah, itu ya Allah. Tuh khususiyahnya satu, beliau tidak pernah meninggalkan sahur. Jadi jangan sampai karipan ya, apa bahasanya tuh? Kesiangan. Karipan, nggak sengaja. Dan selalu aja ada kejadian serumah tuh ada aja. Aduh gitu cara Allah. Itu sebenarnya cara Allah buat mengingatkan kita.
Iya. Pop mie, akhirnya pop mie ya. Itu ya. Yang udah kelihatan saja kan, sahur tuh. Yang kedua, beliau selalu mengutamakan tamer, kurma. Sekarang makanya saya juga semakin kesini jadi paham gitu ya. Contoh, doa Allahumma laka sumtu. Itu kan past tense, Pak. Sumtu dari kalimat soma yasumu, fi'lul madinya sumtu. Betul Bu ya? Soma yasumu sumtu. Tapi kita berdoanya belum buka. Allahumma laka sumtu, masih benar tuh. Wa bika amantu, masih benar tuh. Tiba-tiba kita ngomong wala rizkika aftartu. Kapan aftornya? Kok dibacanya sebelum maghrib? Ternyata sebelum maghrib itu ya itu tadi, syahadat dan istighfar dulu yang banyak. Asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa Allahumma innaka afuwwun. Terus diulang-ulang begitu. Tuk 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 tuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang ngapain dulu? Makan kurma dulu. Rasulullah tuh bukan minum dulu, kurma dulu. Maka insya Allah di antara fadilah kurma nggak bakalan kesedap. Coba aja jajal sekarang. Kalau kurma aja kagak ada yang ngeces ya. Coba yang lain. Kalau kurma kita masuk dulu ke mulut itu nggak akan kesedap karena bentuknya apa? Lembut. Nah, ganjil 1, 2, 3 baru minum, baru berdoa. Habis itu mau makan karpet juga boleh. Baru berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu dhahabat dhama'u wa thabatal ajru insyaallah. Atau wala rizqika aftartu birahmatika. Nah, kalimat birahmatika itu biasanya kalau kita lagi berdoa sudah diawali dengan doa-doa sebelumnya. Makanya begitu birahmatika, sebelum birahmatika lu minta apa saja gitu. Jadi waktu mustajabnya tuh di situ tuh sempitnya tuh. Ya kan ibaratnya nggak akan lari. Gorengan yang tadi kita habis war takjil tuh nggak akan lari. Iya, jadi 3 ya kan, kemudian terus baru berdoa. Kalau nggak dalam hati, Allahumma laka sumtu wa bika. Habis itu minta apa saja yang banyak tuh, pengen apa. Baru setelah itu baru bismillah nih. Mulai disebut tuh kan, bakwan ini, cireng apa mulai itu boleh. Nggak akan kemana-mana kan gitu kan. Ini harus paham ya. Itu yang sahur, kemudian tamer, ya kan. Yang ketiga yaitu tadi ya, qiyam. Apa keutamaan di iktikaf itu? Rasulullah SAW bersabda, sabdanya bukan beliau, tapi dari Aisyah Rasulullah radhiyallahu anha, juga para sahabat mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyral awakhir, Rasulullah kalau masuk di 10 hari terakhir, yang pertama dilakukan adalah syadda izarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Kenceng, karena mau sholat. Itu pertama tuh, syadda izarahu. Mi'zarahu juga mengatakan. Yang kedua, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Disebut menghidupkan malamnya itu, beliau mengakhirkan sholat malam. Kalau kita tarawih diakhirkan. Yang ketiga, wada'a ahlahu lis-sholat, mengajak keluarganya. Jadi kalau di grup keluarga setiap hari yang diposting sahur pakai apa, buka pakai apa, di foto kan kirim ke keluarga tuh.
Hari ini mertua nanya ini Pak, ini Pak. Besok udah sekarang nih. Iktikaf di mana? Nah, tunjukin anak-anak kita lagi tidur di masjid apa, share di keluarga. Itu kita sedang menjalankan hadis apa? Wada'a ahlahu lis sholat. Itu tuh iktikaf. Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi yang ketiga nih bab yang lain, ayu shadaqatin afdal? Qala as-shadaqatu fi Ramadan. Sedekah apa yang afdol? Yaitu sedekah di bulan Ramadan. Dan ternyata Rasulullah itu syahiyun di bulan Ramadan. Kedermawanan beliau di bulan Ramadan melebihi di waktu selain Ramadan. Bahkan sahabat sampai mengatakan kedermawanan beliau itu melebihi kecepatan angin. Jadi jangan ragu, ini udah 10 hari terakhir. Jadi pas iktikaf itu lakukan 1 sholat, ya, 2 baca Quran, panggil keluarga, sahur iftar, dan bersedekah. Dah itu top. Dan kita bisa banyak yang lain kok malam, apalagi sekarang teknologi. Ya Allah, saya mau menunaikan zakat. Lagi iktikaf sambil menunaikan zakat. Dia dan online. Ada program wakaf dan wakaf uang lagi 50.000. Yang ini sedekah 50.000. Kalau hari itu, malam itu Lailatul Qadar dan kita sholat 2 rakaat seperti sholat 1000 bulan. Ya kan? Dan kalau kita waktu itu sedekah 1 juta, kebayang tuh. Dan kala itu kita juga menjenguk orang sakit dengan telepon. Kita seperti menjenguk 1000 orang sakit, kebayang. Emang ada waktu Pak jenguk orang sakit 1000 orang? Bagian doa aja puyang tiap hari. Coba. Iya kan? Ini Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana Pak? Udah agak baik kan? Mendingan, makasih Ustadz, udah malam-malam ini. Saya pengen banget nih sembuh biar bisa itikaf, ya saya doakan sembuh ya. Ini saya nggak bisa datang secara fisik, tapi ini saya jenguk, saya telepon. Itu sudah sama dengan menjenguk Pak. Apalagi itu kita lakukannya di hari Jumat Pak. Wih, mantap udah itu. Jadi nanti itikaf ketemu hari Jumat Pak, maksimalkan yang ini nih, yang tadi itu. Karena pahala Sayyidul Ayyamnya masih berlaku. Ya. Kalau bahasa mereka Jumat Agung. Kalau kita Sayyidul Ayyam masih berlaku itu. Jangan sampai tidak. Sudah 10 hari terakhir di bulan puasa, di hari Jumat, Masya Allah. Itu segimana itu pahala. Mau lebih keren lagi, mereka yang sedang berada di tanah suci. Wah. Itu kalau dieksekusinya di depan multazam, ya Allah, pengen banget ya. Saya sendiri belum pernah tuh umroh akhir Ramadan, belum pernah. Selalu umroh awal Ramadan dapatnya, karena nyari gratisan Pak, bimbing. Jadi dapatnya apa? Awal Ramadan gitu. Kalau dapatnya akhir Ramadan tuh ya Allah, apalagi 27 itu nggak bergerak itu, ya tawaf itu sejengkal itu udah nggak bisa luas itu. Apalagi subuhnya, sebelum sholat subuh tuh, itu lautan. Jadi sengaja diperpanjang tuh antara azan sama iqomatnya bisa sampai setengah jam. Coba, karena itu mustajab betul. Nah di situ ya. Ketika kita tahu ilmu ini, ayo kita rubah keadaan kita. Boleh. Keadaan dunia kita boleh kita rubah. Karena Allah sendiri yang bilang, walladzina yaquluna rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh kita minta dunia. Minta gitu. Kalau udah tahu caranya dirubah ya sekarang ya. Yang belum pada dapat jodoh atau yang lagi pengen mantu, nah itu tuh. Jangan ya. Nggak dengar Bu ya.
Pengen yang anaknya pengen apa, yang belum pada nikah, itu bedanya. Begitu kurma air putih, minta jodoh. Kasih aku jodoh ya Allah yang 3T. Tampan, takwa, tajir. Wow. Kapan lagi berdoa kalau nggak di sekarang? Atau enggak 4T gitu kan? Tampan, takwa, tajir, turunan keren. Wow. 5T boleh, tampan, takwa, tajir, turunan keren. Anak pertama gitu. Anak pertama satu-satunya kan gitu. Iya kan, coba. Ibu juga gitu, semoga dapat mantu. Ya Allah kasih aku mantu yang soleh dan soleha. Amin gitu. Bapak juga gitu. Ya kan. Pengen apa sebut terus seperti itu. Nah, sebaik-baiknya doa setelah buka puasa yaitu tadi. Jangan lupa tuh. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, baru minta dunia gitu loh. Karena yang mahal tuh maghfirah ya, dan ridho. Makanya kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kalau Allah udah ridho, udah pasti masuk surga. Sedikit banyak amal kita, kalau Allah ridho pasti masuk surga. Gitu. Makanya jangan sampai kita ini dihukum karena akal kita. Ini kan pelajaran yang sebenarnya kalau menerangkannya pas, kita nggak akan dihukum atas itu. Kita kan harus membatasi bahwa akal kita, otak kita itu terbatas, sedangkan Allah tidak terbatas. Kita tidak boleh memvisualisasikan Allah sebagaimana visualisasi tubuhnya manusia, nggak bisa. Makanya kita belajar mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk-makhluknya, tidak sama. Ya. Di situ disebutkan fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min an'ami azwaja yadra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Orang bisa bikin manusia sekarang, bisa bikin robot. Sekarang bisa membuat ornamen dari kulit, seperti kulit, tapi mereka nggak bisa bikin ruh. Tetap aja manusia buatan pakai listrik. Nggak bisa kan selain pakai listrik kan? Makanya nanti di akhir zaman listrik diselesaikan. Listriknya dulu diselesaikan. Nah, sehingga yang buatan-buatan itu tiba-tiba nggak fungsi nanti. Ya. Sehingga hanya yang ada ruhnya saja yang berfungsi nanti. Gitu. Wa huwa samiul basir, tidak ada yang menyerupainya. Bahkan dalam teori wujud tidak ada selain Dia. Artinya selain Allah bukan Tuhan. Tuhan hanya Allah. Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Makanya disebutkan apa spesialnya Allah berkata seperti itu di atas. Kalau maknanya hanya seperti di atas tadi, tidak ada yang sama dalam hal bentuk dan karakteristik, maka tidak ada yang spesial bagi Allah. Menurut akal ya kan. Ini kan kita tadi, saya kasih pertanyaan, saya jawab. Biar bertanyanya juga sesuai. Ya. Maka ulama Asy'ariyah Maturidiyah ya, memahaminya bukan seperti itu. Allah itu berbeda mutlak, tidak sama dalam aspek apapun, bukan hanya penyebutan tubuh. Rahman dan Rahimnya Allah beda sama kita. Iya kan? Oh, Rahman Rahimnya Nabi sama kita aja beda. Itu tanda-tanda Rahman Rahimnya Allah itu tadi, mau ngazab umatnya saja diganti dulu kulitnya. Kita kan kalau sebelum orang biarin aja, celaka lu sana gitu. Kita kayak gitu. Nabi Ibrahim tuh berdakwah bertahun-tahun, setiap tahun dia berkurban
200 ekor unta, 500 ekor domba setiap tahun. Dan itu tidak menambah jumlah pengikutnya, paling sebiji 2 biji. Padahal saat itu ya pertumbuhan manusia sudah mulai ada. Tidak menyurutkan gitu loh. Artinya yang menerima kurbannya Nabi Ibrahim itu ya mereka para penyembah berhala dan juga para pembangkangnya gitu. Coba Pak jajal, sekarang saya mau korban ke sana no. Tiap malam dipakai buat main remi, coba saya kasih ke sana. Kasih tuh di gardu, Pak nih ada kurban. Oh makasih Pak Haji, makasih, Masya Allah Pak Haji berkah ya. Itu kurban dimasak di sate sambil main remi Pak. Apa ya tahun depan kita masih mau kurban lagi ngelihat kayak gitu? Dijamin enggak Pak. Nah itu Rahman Rahimnya kita ini terbatas. Allah nggak terbatas. Coba. Apalagi kalau kita baca kitab hadis qudsi Pak, wah udah bawaannya nangis Pak kalau hadis qudsi itu. Allah itu punya sifat malu. Disebutkan di situ kan? Qala azza wa jal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Innallaha la yastahi idza rafa'a 'abdan yadayhi wa qala ya Rabb." Masyaallah. Allah itu malu kalau melihat seorang hamba di malam hari mengangkat tangannya lalu mengatakan ya Rabb. Itu malu ngangkat. Malu apa? Malu kalau ketika dia selesai mengangkat tangannya ayarji ayadaihi sifro. Malu kalau ketika hambanya selesai berdoa dan dia nggak dapat apa-apa. Itu Allah tuh malu. Makanya kan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah gitu tuh. Makanya disebut dengan aspeknya, semua aspek, sifat, nama, bentuk nggak bisa disamakan dengan apapun. Kalau kita masih bisa dikarakteristikkan dengan apa yang kita bikin, bukan kita ciptakan. Oh, ini masjid tipikalnya Spanyol, udah tahu kita, identik kan? Oh ini arsiteknya ini gitu. Ngelihat anak, kok mukanya kayak ini? Oh iya bapaknya percis dah. Kayak gitu kan. Mukanya sama nih, tinggal kelakuannya kayak bapaknya. Gitu Pak. Sama kan? Dan Allah memastikan bahwa bentuk tanda Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun. Dia mampu menciptakan semuanya dengan ciri-ciri sendirinya. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Surat An-Nisa. Ya. Dia mampu membentuk rupa kita di dalam janin sesuai yang dia inginkan. USG 1, USG 2, USG 3 perempuan, lahir laki-laki. Dan sebaliknya, betul Bu? Ya. Itu nggak bisa seperti itu kita. Tapi kalau kita dalam menciptakan, tanda kutip menciptakan manusia buatan, kita umumkan dulu kita mau menciptakan manusia yang bagaimana dan bagaimana. Makanya benar-benar berbeda secara mutlak, tidak ada yang sama dari aspek manapun, tidak ada bandingannya, tidak ada jenis kategorinya. Jadi Allah nggak bisa dibandingkan dengan ciptaan Dia. Kalau kita masih bisa.
Bukti tandanya bahwa apa? Kita membikin sesuatu pengen apa? Pengen pengakuan, disebut dengan made in. Itu kan pengakuan. Iya, Madein Bali. Pak Made kan di Bali ya, Madein Bali. Ya. Alam ini terdiri daripada jauhar, permata-permata, jism, entitas. Maka Allah bukan jauhar, Allah bukan. Makanya kan ketika Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan kan gitu. Falamma ra'a qamara qala bazighun qala hadza rabbi. Falamma afalat qala la yuhibbul afilin. Jadi Nabi Ibrahim itu hampir sama dengan Nabi Musa. Kepo terhadap Allah. Kepo. Pengen tahu. Tapi ternyata dia punya alasan, hanya untuk membuatku tenang. Allah tidak menunjukkan wujudnya kepada Nabi Ibrahim, tapi disuruh apa? Disuruh memotong burung. Potong semaumu, cincang semaumu, pindahin ke tempat-tempat yang berbeda, itu ntar balik jadi burung lagi. Udah begitu. Kalau Nabi Musa dipaksa sama Bani Israel. Kan dia bilang tuh, hatta narallaha jahra. La nu'minu laka hatta narallaha jahra. Musa, saya nggak akan beriman sama kamu sampai kami melihat Allah secara jelas. Ayo kalau gitu kita ke Bukit Tursina. Udah sampai di Bukit Tursina pada nggak berani naik. Kamu aja Musa yang naik. Musa naik. Allah nggak nunjukin wujudnya, tapi apa? Falamastaqarra makanahu wa zulzila, digoncangkan itu Bukit Tursina. Dan ini belum ada penelitiannya, Pak. Belum dicari. Arkeolog ini lagi sibuk sama apa? Sama Sphinx. Sama apa? Piramid-piramid. Dia nggak sibuk ke Bukit Tursina. Andai dia meneliti Bukit Tursina dan pakai ilmu, yang pasti ketemu adalah bukit itu dulunya tingginya sekian, sekarang tingginya sekian, dan itu pernah terjadi pergerakan di tahun sekian. Pasti ada Pak ilmunya, Pak, arkeolog. Mereka nggak nyampe ke sana. Nanti suatu saat itu akan ketemu, Pak. Oh iya ya, dulu pernah bergerak ini. Padahal kondisi di sana itu tidak ada bebatuan yang bergerak. Yang bergerak hanya apa? Tanah gurun yang bergerak. Tapi kalau bebatuan nggak bergerak, nah yang bergerak cuma Bukit Tursina aja. Digoncangkan itu sampai bergeser sedikit. Itu nanti suatu saat arkeolog akan menemukan itu. Cuma mereka lagi sibuk sama Sphinx gitu. Ya karena ya itu dia. Atas dasar ilmu dan apa, dan kemudian merasa sebagai pelaku discovery dan lain sebagainya, kemudian mendewakan. Kan tujuannya gitu. Siapa jangan-jangan ini masih hidup nih, jangan-jangan masih hidup nih kan gitu. Padahal ngelihatnya cukup di situ saja. Nah, maka Allah tidak bisa disamakan dengan volume, tidak disamakan dengan ruang, karena itu ciptaannya semua. Bahkan tidak boleh disamakan dengan apa? Dengan bayangan kita, nggak boleh. Lalu apa kalau bukan semua itu? Akhirnya kita mengatakan Allah ya Allah, titik. Nggak boleh disamakan. Bukan titik juga maksudnya ya. Maka dengan mana ini bedanya Allah dengan yang lain? Jawabannya adalah berbeda dalam semua hal. Hanya Allah satu-satunya yang berbeda dengan cara ini. Kalau kita masih ada persamaannya. Allah tidak bisa disegitukan. Nggak bisa dibegitukan. Nah ini penting. Makanya kesempatan Ramadan ini sambil ngaji ya, sambil baca Quran, sesekali lihat tarjamah. Ya. Kalau baca udah dapat pahala, udah dapat berkah, apalagi terjemah, mulai belajar paham. Ya. Bedanya orang muslim dengan non muslim apa? Non muslim belajar dari terjemah dulu, bisa dapat hidayah.
Profesor-profesor Harvard itu udah khatam tarjamah, Pak. Tapi nggak belajar mushafnya, nggak belajar. Tapi tarjamahnya dia udah tahu. Udah lengkap dia ngomong. Karena dia profesor, dia ngomong sesuatu dan itu adalah terjemah Al-Quran kayak keren. Ngaji nggak bisa. Itu tarjamah. Apalagi setelah tarjamah terus kita belajar apa? Tafsir. Nah, gitu. Tafsir kita jadi tahu. Begitu kita belajar tafsir akan lebih mudah lagi. Maka tingkatan-tingkatan ini kita pelajari ini. Maka hadis itu juga menjadi bagian kita itu menelaah hadis, bukan sekedar mengambil ujung daripada hadis itu. Kita kan selalu ya, man soma ramadhana imanan wahtisaban, kita fokusnya di sini nih. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Padahal untuk ghufirallahu itu puasa kita harus imanan wahtisaban. Untuk iman insya Allah ya, nggak ada kan kita puasa karena ikut-ikutan kan, nggak ada. Nggak enak ah sama teman sekantor puasa, masa saya nggak puasa. Itu bukan karena iman tapi karena teman, karena circle, ya kan. Tapi harus karena panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil. Kalau dipanggil nyaut nggak? Nyaut. Kira-kira kalau dipanggil nggak nyaut gimana ya? Nah, itu tuh masalahnya. Kalau kata Kiai Zainuddin Amzin, ada 3 pedagang nih, duren, duku, durian. Sama ya, duren, duku, sama mangga, rambutan lah gitu. Terus kita bilang, "Bang, rambutan." Gitu. Terus dia, abang rambutannya, "Iya Pak, mau beli rambutan." Berarti nyaut. Tiba-tiba kita pengen duren, "Bang, duren." Diem aja tukang durennya. Itu sama dengan Allah manggil kita, puasa, kita diem aja. Akhirnya kita jadi bertanya, loh, syarat puasa apa ya? Pertama beriman. Yang kedua apa? Akil. Ya kan? Yang ketiga mampu. Yang keempat tidak gila. Kalau misalnya ada orang nggak puasa tuh gimana ya? Husnudzon kita jangan-jangan dia nggak beriman. Beriman Pak Ustadz. Masa sih iya dia beriman? Dia sholat Pak. Oh gitu ya. Mungkin dia belum balik. Apaan udah gede? Ayo coba tuh. Susah kan? Atau mungkin dia nggak ada istitoah? Enggak, dia bisa ini. Mungkin dia gila kali. Enggak, dia waras loh. Kita jadi bingung nih ya. Beriman iya, ini waras juga tapi kok enggak puasa. Nah itu. Yang punya toko bangunan ya, yang punya toko bangunan kasih tahu tukang-tukangnya itu puasa lu gitu. Enggak ada cerita ente nganter barang terus ente ngelek terus jadi ngantuk terus nabrak tuh nggak ada ceritanya. Nggak ada Pak. Belum ada loh saya melihat, mohon maaf nih, orang lagi mudik terus kecelakaan dan dia lagi puasa, nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Semua kejadian kecelakaan waktu mudik itu, ya kecelakaannya mereka pada nggak puasa. Kalau puasa kita pasti ditolong sama Allah Pak. Ngantuk dikit, oh iya rest area, istirahat. Kertek-kertekin badan dulu, berangkat lagi. Nggak ada Pak cerita. Kita udah disiapin Pak, tubuh kita ini udah disiapin. Kita malu dong sama orang-orang yang tinggal di mana coba? Mana yang agak jauh? Selain Selandia Baru, ke sana lagi apa namanya? Swedia ya. Swedia 16 jam puasanya. Dan mereka dingin. Ya kan?
Slovenia 18 jam dan mereka panas. Kita cuma 13 jam 15 menit. Kok nggak mau puasa gitu? Allah kasih capek istirahat tidur gitu. Ya. Yang nge-Grab juga udahlah tetap puasa Pak. Nggak akan nge-lag itu kan bahasa anak-anak sekarang ya. Nggak akan doyong insya Allah gitu loh maksudnya. Nggak akan, yakin aja pasti Allah. Maka disitulah kemudian disebutkan ya. Dan di sini kita jadi tahu berkahnya puasa, kenapa diturunkannya Al-Quran itu di situ. Quran itu turun banyak di bulan puasa, di siang hari dan di malam hari. Dan Al-Quran lebih banyak diturunkan di bulan puasa dibanding di bulan selain puasa. Kalau Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad banyak di bulan puasa, maka setelah Al-Quran diturunkan terus bulan-bulan puasa yang lain Allah turunkan apa? Ya turunkan rahmat buat kita. Makanya sampai rahasianya gitu kan? Rahasianya apa? Wa ana ajzi bihi. Sering tuh datang ke pesantren mbak-mbak gitu, Ustadz, apa ya biar dapat jodoh cepet gitu. Saya kembalikan ke logikanya dulu, Mbak. Jodoh itu rahasia Allah, ya enggak? Hanya Allah yang tahu. Kalau rahasia, kerjakan amalan rahasia. Apa saja amalan rahasia yang udah pasti, yang benar-benar nggak bisa dilihat? Puasa. Yang kedua sholat malam. Baru yang ketiga sedekah. 3 itu saja. Kalau yang lain masih dilihat. Itu kan rahasia kan berarti kan? Kan nggak ada yang tahu. Karena nggak ada tahu, amalkan amalan rahasia. Rahasia itu ibaratnya X. Amalkan amalan X. X kali X plus. Yang matematikanya gimana ini? X kali X plus kan? Dapat. Tuh pakai tuh ilmunya tuh. Oleh-oleh ya. Nah, dipakai, diamalin, diiniin. Nah, rizki juga kayak gitu. Rizki itu kan urusan Allah. Rizki. Nama kamu siapa? Rizki. Pokoknya kalau ada ini berarti rizki, nah, gitu kan. Nah rizki yang tahu itu hanya Allah, rahasia. Kerjakan amalan rahasia. Sholat itu bukan amalan rahasia, Pak. Baca Quran juga bukan amalan rahasia. Nuntut ilmu juga bukan amalan rahasia. Tapi sholat malam jadi rahasia. Puasa jadi rahasia. Sedekah juga rahasia, gitu. Dengan begitu kita jadi kebuka nih. Ketika kita membuka rahasia Allah dengan amalan rahasia, Allah dengan senang hati membuka mafatihnya. Nah, mafatihul ghaibnya itu dibuka. Ya. Kunci-kunci yang tadinya tidak kelihatan dibuka. Mafatih. Makanya dikasih suratnya apa? Al-Fatihah. Puasa banyakin baca Al-Fatihah, sholat malam banyakin zikir Al-Fatihah, sebelum sedekah Al-Fatihah, sesudah sedekah Al-Fatihah, berdoa Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ibarat kapal induk besar sekali, dahsyat betul. Al-Fatihah itu ya. Nah kita sedang berada dalam posisi yang Allah sedang great sale, semua diskon, ambil, ya. Dan itu kesempatan hanya sekarang, karena kita tidak tahu apakah kita masih bertemu nanti di kesempatan yang akan datang. Nah,
Kita nanti semakin mendalami ilmu yang Allah kasih melalui orang-orang, melalui guru-guru, ustadz-ustadz, kita jadi paham, iya ya Allah, benar kata Engkau menciptakanku untuk beribadah. Pekerjaan menjadi ibadah ketika ada lillahi ta'ala. Mengasuh anak menjadi ibadah karena ada lillahi ta'ala. Ngurusin suami, maksudnya ngurusin suami itu dari gemuk jadi kurus. Itu namanya ngurusin suami. Itu juga menjadi ibadah ya, karena ada lillahi ta'ala. Puasa juga kayak gitu, ibadah karena lillahi ta'ala. Ya, sabar sama istri Pak, wah ibadah Pak. Gitu, sabar. Banyak orang bisa jadi wali karena kesabarannya sama istrinya Pak. Gitu. Iya benar. Nanti cerita lagi, kayaknya udah pernah ceritakan tuh ya. Capek-capek ke gunung. Nah, sampai mau ketemu sama wali di gunung karena dia lagi zikir gitu. Karena dia puyeng istrinya, wah, udah saya kesana. Tapi dia sabar sama istrinya bertahun-tahun. Sampai di sana ketemu sama si wali itu bilang, belum ngomong apa-apa. Saya mendapat kabar bahwa ada seorang wali yang menjadi wali karena kesabaran dengan istrinya. Oh gitu ya. Namanya Fulan bin Fulan. Dia yang disebut sama dia. Itu dia balik lagi. Kenapa sama-sama nih wali, turun dia. Iya Pak, gitu bisa jadi wali Pak karena sabar sama istri, sama keluarga. Gitu. Ya. Mahal loh, sabar itu diantara tanda-tanda Allah memasukkan kita ke surga tanpa hisab. Selain daripada hafidul Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diganjar kesabarannya dengan masuk surga tanpa hisab. Coba, cuma modal sabar doang tuh. Sabar tuh, modal sabar. Kuat ya, karena pasti akhir daripada kesabaran itu adalah keindahan, ya kan? Nabi Ayub pada akhir kesabarannya sembuh, Nabi Zakaria akhir kesabarannya bisa punya anak, Nabi Yusuf pada akhir kesabarannya ketika dia menjadi raja pun akhirnya menikah dengan Zulaiha dan lain sebagainya. Tinggal kita sabarnya. Ayo sabarin diri untuk 10 hari ke depan. Bagi yang mau mudik hati-hati ya. Nah, kita sama-sama kali aja ketemu. Sekaligus saya mohon pamit, mohon izin. Insya Allah kalau nggak sore malam ini saya akan berangkat pulang ke Gresik. Ini agak repot. Semoga kuat karena bawa bumil ya. Bawa bumil 8 bulan lewat dikit. HPL-nya 7 atau 14 April. Jadi, tapi udah dapat izin dari bidan. Ya. Kalau cowok enggak. Ya, doanya lancar semuanya dan bapak-bapak, ibu-ibu yang mudik, apalagi yang enggak nyupir ya, yang enggak nyupir udahlah puasa. Ya. Kalau istri saya karena bayinya, nah, boleh tidak puasa. Karena jalanan di Indonesia kan begini-begini ya. Nah, lagi bulan gitu jeduk, wah, kontraksi nanti. Lahir di rest area. Masa namanya Abdullah rest area kan repot. Ya, silahkan mari saya tutupkan dulu baru kemudian kita masuk ke doa bersama.